Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Untuk itu selanjutnya kepada Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Johar, MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Agus Warno, SPD yang saya hormati, Kepala SMP Negeri 2 Aji Barang, rekan-rekan dan karyawan SMP Negeri 2 Aji Barang, tim teknis dari Pondok Pesantren Modern ZIS Cilongok yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kami bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Aji Barang, sekalipun secara virtual, tapi insya Allah tidak akan mengurangi manfaat dan hikmah silaturahmi yang kita laksanakan ini. Bapak Ibu guru beserta karyawan serta anak-anak sekalian, materi saya ini lebih cenderung untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Jadi silakan host untuk men-share materi saya, dan tentu saya tidak akan berlama-lama karena sebenarnya saya jam 9 ini harus sudah ada kegiatan rapat, jadi paling maksimal sampai jam 9.30 insya Allah saya akan melaksanakan tugas ini. Dan kepada anak-anak semuanya, ini nanti di akhir sesi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi perhatikan, kemudian pertanyaan itu akan saya kasih hadiah bagi yang bisa jawab. Nanti saya minta nomor teleponnya nanti yang bertanya, ya, yang mau jawab, ya, raise hand kayak gini aja, dah Bapak. Raise hand, ya, itu nanti raise hand, ya. Nanti supaya kemudian nanti akan saya berikan pertanyaan yang mudah-mudah. Saya akan kasih hadiah. Hadiahnya saya kirim pulsa ke nomor telepon siapa yang menjawab nanti, ya. Tema saya, judul saya adalah dasarnya cita-cita dan bagaimana meraih cita-cita itu, ya. Jadi anak-anak sekalian, next ya, anak-anak semuanya, bahwa setiap orang itu pasti punya cita-cita, ya. Punya cita-cita, punya tujuan, punya harapan, punya keinginan. Dan cita-cita ini harus sejak kecil itu ditanamkan pada diri kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, maka hidup kita itu terarah, ya. Terarah, fokus kepada cita-cita itu. Nah, kalau kita tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya harapan, pasti hidup kita ini tidak akan semangat, tidak akan tidak akan bergairah, ya. Juga tidak, belajarnya juga nggak semangat. Kalau kita itu tidak punya cita-cita. Nah, cita-cita, tujuan, harapan itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, ya. Kalian punya keinginan di tahun ini, gitu kan? Wah, tahun ini saya punya keinginan seperti ini. Wah, saya harap paling tidak nilai matematika saya sekian, nilai IPA saya sekian. Itulah target-target ataupun cita-cita. Nah,
ketika cita-cita itu sejak kecil, maka nanti hidupnya itu terarah pada satu tujuan. Ya. Walaupun cita-cita itu mungkin bisa berubah-ubah. Ya. Ketika kecil mungkin kalian kepengen jadi dokter. Karena apa? Karena tetangganya dokter misalnya. Ya. Atau ada juga yang waktu di TK punya cita-cita kepengen jadi guru TK. Karena melihat selalu di konya guru TK yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, ya. Atau kalian kepengen jadi guru, ya. Kalau dulu orang jarang yang mau jadi guru, tapi sekarang karena kesejahteraan guru sudah bagus, banyak anak-anak yang ingin jadi guru. Wah, saya ingin jadi guru yang karena apa? Mungkin melihat ada guru matematika, guru IPA-nya yang sangat inspiratif dan menyenangkan. Wah, saya harus jadi guru IPA besok yang menyenangkan kayak Bu siapa gitu ya. Nah, inilah. Nah, kalau orang itu tidak memiliki cita-cita, itu sama saja dia itu tidak punya visi dalam hidupnya. Ya. Dia tidak visioner, tidak berpikir ke depan. Ya. Bahkan saya ingatkan anak-anak sekalian, ada orang yang mengatakan hidup kita itu hanya 3 hari loh. Ya, hidup kita itu hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Gitu ya. Hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Nah, kalau bicara tentang visi dalam kehidupan, maka kita berbicara tentang visi kita, kehidupan yang akan datang itu seperti apa. Ya. Saya sebagai pelajar SMP sekarang sudah berpikir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang saya itu seperti apa. Jadi bicaranya adalah future oriented, orientasi ke depan. Ya. Orang Inggris itu mengatakan begini, future is not only a place where we are going to, but something we create. Masa depan itu bukan sekedar tempat kemana kita pergi. Ya. Masa depan itu ada sesuatu yang kita cetak, sesuatu yang kita bikin. Jadi anak-anak sekalian itu sekarang sedang mencetak masa depan kalian. Jadi masa depan kalian itu tergantung bagaimana kalian sekarang membuat dan mencetaknya. Karena apa? Karena tidak ada orang yang sukses dadakan itu nggak ada. Orang yang berhasil dadakan itu nggak ada. Tetapi melalui proses yang panjang, melalui kerja keras. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Jadi tidak ada kenikmatan tanpa berpayah-payah lebih dahulu. Kalau kalian ingin merasakan nikmat di masa yang akan datang, sekarang harus prihatin, sekarang harus kerja keras, sekarang harus ya inilah. Ini karena apa? Karena visi ini yang akan menggerakkan ya, menggerakkan berbagai potensi dan kemampuan serta bakat minat seseorang. Ya. Ini visi kita. Jadi visi ini yang akan menggerakkan potensi-potensi yang ada pada kita semuanya. Next ya. Saya ambilkan satu contoh saja. Visi seseorang ya. Ini contoh. Kalian harus punya visi dalam hidup. Misalnya visinya adalah ini visi dalam kehidupan. Menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalian punya visi ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, maka hidupnya seperti apa? Sholatnya rajin, ya kan? Suka berjamaah, sering mengikuti kajian. Karena apa? Ini mentaati orang tua dan membahagiakan mereka. Ini visi. Saya akan membahagiakan orang tua saya. Nah, bagaimana membahagiakan orang tua saya? Kan tinggal tahu orang tua itu inginnya apa sih? Orang tua kita itu inginnya kita itu menjadi anak yang sopan santun, yang nurut, yang taat, yang baik. Gitu. Saya ingin menjadi orang yang berkah bagi orang lain.
Artinya apa? Oh, saya kepengen menjadi berkah orang lain. Jadi orang itu pasti akan menyayangi kita, orang itu akan mencintai kita. Karena apa? Karena kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, dari visi ini, maka saya harus berbuat baik kepada siapapun. Kepada teman saya, kepada tetangga saya, kepada orang tua saya akan berbuat baik. Memiliki kehidupan sosial yang baik, artinya apa? Kita bermasyarakat itu, saya nanti kepenginlah jadi orang yang bermasyarakat dengan baik. Saya ingin memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Wah, karena mungkin kalian melihat lingkungannya itu amburadul, lingkungannya tidak baik, anak-anak kurang terdidik, teman, maka kalian punya berpikir, saya nanti ke depan harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungan saya. Menjadi orang yang berwawasan luas baik di bidang agama maupun ilmu pengetahuan umum. Nah, karena kalian ingin saya ilmu agamanya harus bagus, saya ilmu pengetahuan umumnya harus bagus, dua-duanya harus jalan. Ya. Saya ingin menjadi imam dan khotib yang baik. Ya. Kalian ketika mendengarkan orator pidato seseorang, hebat, saya kepengen itu jadi orang yang ahli pidato. Sholat, mendengar imamnya bagus, wah saya kepengen jadi imam yang baik. Saya kepengen menjadi wirausahawan dalam berbagai bidang usaha. Menjadi pengusaha di berbagai bidang. Nah, inilah contoh-contoh visi. Jadi visi seperti itu. Nah, kita ambilkan contoh anak-anak sekalian. Visi dari Pondok Pesantren Modern ZIS. Ya. Visi daripada Pondok Pesantren Modern ZIS yang kami asuh di sini. Jadi Pondok Modern ZIS ini lokasinya di Cikidang. Saya kira kalian tahu Cikidang, Kecamatan Cilongok, ya. Kemudian visi dari pondok pesantren itu apa? Ini saya ingin berkenal ini contoh. Next, host next, ya. Contoh visi Pondok Pesantren Modern ZIS, ya. Jadi visi Pondok Modern ZIS ini adalah kita ingin mencetak para santri next para santrinya itu berakidah lurus, ya. Berkeyakinan kuat, akidahnya lurus, punya akhlak yang baik, ya. Kemudian mandiri, karena di pondok pesantren itu kan apa-apa melakukan sendiri. Nah, jadi mandiri dia. Menjadi anak yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa entrepreneur. Jadi dia punya jiwa kewirausahaan. Ya. Loh, kami kok bisa seperti itu? Ya, karena di pondok di sini yayasannya juga keluar dari keluarga Pak Haji Tasiwan adalah pengusaha yang punya berbagai macam usaha, nanti akan dibimbing untuk menjadi pengusaha. Kemudian berwawasan global. Berwawasan global ini berpikir internasional. Maka kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Modern ZIS ini adalah kurikulum perpaduan antara kurikulum Kemdikbud, kemudian pondok pesantren, ya. Jadi nanti banyak alumni-alumni Gontor yang di pondok modern ini, dan juga program pengembangan kurikulum internasional, yaitu Cambridge, ya, Cambridge Assessment Program. Ini bukan V tapi B, Cambridge Assessment Program. Jadi program pengembangan kurikulum internasional. Nah, kita memang bekerja sama dengan Tazkiyah International School, Tazkiyah International Islamic Boarding School di Malang, Jawa Timur, yang sudah kerjasama dengan berbagai negara. Oleh karena itu, di dalam mengembangkan wawasan global, Pondok Pesantren Modern ZIS ini mengembangkan 5 bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Mandarin. Jadi 5 bahasa ini yang
memang lagi ngetren ya, dan kita kembangkan di Pondok Pesantren Modern Zin ini. Nah, pendidikannya, jenjang pendidikannya adalah SMP, SMA. Jadi anak-anak SMP kalian bisa ikut belajar di Pondok Modern Zin langsung, bisa. Kita sudah mulai pendaftaran, ya, pakai rapot boleh. Nah, anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, kita harus punya visi ya, visi ke depan, cita-cita. Ayo next, cita-cita. Dalam syair Arab itu dikatakan kun rojulan rijluhu tahtal jibal wa himmatuhu fawqas thuraya was-suhal. Jadilah engkau seorang sekalipun kakinya di bawah gunung, tapi cita-citanya di atas bintang suraya dan suhal. Artinya kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau di dalam hadis disebutkan an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatuhu fala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yakdi biha wa yu'allimuha. Jadi kita tidak boleh iri kecuali dalam dua hal anak-anak. Yang pertama adalah iri kepada orang yang diberi harta, ya, kepada orang yang kaya lah. Orang yang kaya tetapi dia belanjakan kekayaan itu dalam hal kebenaran. Nah, jadi kita iri kepada orang yang kaya dan suka bersodakoh. Itu boleh iri itu. Jadi kalau kalian apalagi sodako untuk mencari ilmu, ya, anak-anak, orang tua, nggak boleh itu bakhil ya, nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit ya, untuk mencari ilmu. Insya Allah, Bapak Ibu orang tua ya, kalau kita mewariskan ilmu kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang berharta. Tapi kalau kita mewariskan harta kepada anak-anak kita, kayaknya justru kadang-kadang harta itu bisa membuat musibah. Ya. Banyak keluarga yang bertengkar karena harta, nggak pandang kakak apa adik, rebutan warisan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberi ilmu. Jadi kita itu boleh iri kepada orang yang hebat, kepada orang yang pinter. Dia mau mengajarkan dan mau mengamalkan. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang nilainya bagus, prestasinya unggul, itu harus iri. Saya harus bisa seperti itu. Sama-sama kok, masa nggak bisa. Nah ini ya. Ini boleh ya, next. Ini boleh. Kalau iri-iri seperti itu tidak apa-apa. Ini yang disebut apa yang disebut dengan ghibah. Ya, jadi ada dua iri. Itu yang pertama dan yang kedua. Ini yang disebut dengan ghibah yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi misalnya kita punya cita-cita untuk memiliki nikmat seperti orang. Wah, dia punya harta tapi dia suka sedekah. Wah, saya kepengen seperti dia. Tapi kalau iri, ya, kalau iri yang hasud itu ya nggak boleh. Wah, kalau dia kekayaannya hilang, rasain, nah itu nggak boleh. Jadi artinya kalau kita punya keinginan yang bagus seperti itu berarti kita siap untuk berfastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Karena apa? Supaya kita itu memotivasi hidup kita dalam perjuangan untuk mencapai meraih cita-cita yang tinggi itu. Next. Nah, anak-anak semuanya, saya yakin anak-anak semuanya punya cita-cita, punya harapan, punya visi, ya. Nah, sekarang, ayo next. Sekarang bagaimana sih meraih cita-cita itu? Apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin meraih cita-cita? Yang pertama, ya, jangan suka menunda-nunda
kegiatan, ya. Jangan suka menunda-nunda kegiatan. Itu. Ini kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil, jangan menunda-nunda kegiatan. Di dalam kata mutiara bahasa Arab, next, dalam kata mutiara bahasa Arab, ya, itu disebutkan yang pertama dulu, la tu'akhir amalaka ilal ghadi. Maaf ini kurang, ilal ghadi ini. La tu'akhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaanmu hingga hari esok selama kamu mampu menyelesaikannya pada hari ini. Jadi ini tip yang pertama, ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena apa? Kalau pekerjaan itu ditunda, maka itu akan menjadi numpuk-numpuk, akhirnya males itu. Saya berikan contoh apalagi di era pembelajaran daring ini. Halo anak-anak, saya minta anak-anak jangan coret-coret ya. Buat perilaku yang bagus. Ya. Jangan coret-coret, nggak baik ya. Jadi di dalam satu kata mutiara bahasa Arab itu disebutkan la tu'akhir amalaka ilal ghaddi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutkan don't postpone until tomorrow what you can do today. Janganlah kamu menunda pekerjaanmu hingga hari esok ya, selama kamu mampu menyelesaikannya pada hari ini. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk menyelesaikan hari ini, selesaikan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada pekerjaan yang tertunda. Apalagi anak-anak sekalian di era pembelajaran daring ini. Di era pembelajaran daring ini, banyak tugas, jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti malah terus numpuk-numpuk, akhirnya males ya. Kemudian, ya, jadi anak-anak sekali lagi ini penting. Ini yang suka menunda-nunda. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, jadi yang pertama ini adalah jangan suka menunda-nunda satu kegiatan, next, ya. Kemudian yang kedua, akibat dari menunda-nunda pekerjaan ini bahaya sekali. Lalu yang kedua, jangan mudah mengeluh. Ya. Jangan mudah mengeluh. Kalian kalau dalam sebuah keluarga coba, kalau sebuah keluarga bapaknya suka mengeluh, ibunya suka mengeluh, anak-anaknya sedikit-sedikit mengeluh, wah ini keluarganya kayak neraka ini. Ya. Jadi jangan suka mengeluh. Karena setiap orang itu memiliki pasti punya banyak hambatan, banyak rintangan dalam mencapai cita-citanya. Dan mengeluh bukanlah solusi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ya. Dan Islam mengajarkan supaya kita itu selalu optimis dalam menghadapi masa depan. Wala tai'asu mir rahillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi di dalam pembelajaran daring. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dampak-dampak negatifnya. Di antaranya adalah terlalu banyak mengeluh. Nanti kalau banyak mengeluh, tidak kuat, stres, depresi. Itu sangat berbahaya. Nah, anak-anak sekalian, seseorang itu ada punya satu potensi. Orang itu punya potensi. Apa? Yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sering disebut dengan advertising quotient, kecerdasan. Kecerdasan seseorang dalam menghadapi problem, dalam menghadapi masalah-masalah. Sehingga apa? Orang itu punya tahan bantingan, ya. Tidak ada sedikit hambatan saja sudah mengeluh, aduh. Ini anak-anak, kadang-kadang anak-anak itu sering mati ya.
mengerjakan PR matematika, baru 2 soal, aduh bilang, mati aku. Lagi tambah IPA, waduh, mati aku. Wah, sehari bisa mati 4 kali. Nah, tapi apa? Harus punya penasaran, pokoknya saya harus bisa, saya harus bisa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam kehidupan ini. Ya. Sekali-kali jangan banyak mengeluh. Dan anak-anak sekalian, paling tidak disukai oleh siapapun orang yang suka mengeluh. Kalian juga nggak suka kan kalau punya orang tua yang selalu mengeluh? Kalian tidak suka kan kalau punya teman yang selalu mengeluh? Maka janganlah menjadi orang yang suka mengeluh. Tapi siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Ya. Kita menjadi orang yang tahan bantingan. Cara orang Jawa itu begini, nek diciwit dadi kulit, nek diteot dadi otot. Ya. Kalian itu kalau dihina, itu mendorong menjadi orang yang sukses. Gitu. Diciwit dadi kulit, diteot dadi otot. Enggak menangis mengkeret gitu. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini jelas, jangan malas. Nah ini, jangan malas. Dalam syair bahasa Arab itu disebutkan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqbal lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah. Wah, tadi saya dengar ada salah satu ustazah yang punya moto, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Bahasa Arabnya itu manjada wajada. Nah, ini ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Wala takun ghafilan. Dan kalian jangan mudah lupa. Jangan gampang melalaikan sebuah pekerjaan. Fanada maktul uqbal lima yatakasal. Karena penyesalan itu adalah akibat dari orang yang malas. Nanti kalau sekarang kalian malas, ya, nanti setelah dewasa, setelah besar itu baru akan menyesal. Baru akan menyesal. Kenapa dulu saya diberi kesempatan tidak saya manfaatkan? Karena apa? Karena seseorang yang ingin mencapai cita-citanya, dia juga harus menjadi orang yang bersungguh-sungguh dan rajin. Kesuksesan hanya dapat dicapai dengan kesungguhan dan kerja keras. Tapi kalau kalian malas, nanti akan menyesal ketika di masa yang akan datang, dan waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Lantar di al ayyamul lati madat. Nah, itu kan. Nih. Kemudian yang keempat, jadi yang pertama tadi jangan menunda-nunda, yang kedua ya. Kemudian yang keempat, ya ini penting juga ini. Tulis cita-citamu. Maksudnya apa? Kalau anak-anak semua itu punya cita-cita, punya keinginan, tulis. Yang besar tempelkan di tempat yang sering kalian lihat. Supaya apa? Supaya sering mengingatkan kita. Karena kadang-kadang ketika kita sedang malas, tapi begitu melihat tulisannya, saya harus mendapatkan nilai matematika 9, bangkit lagi semangatnya. Ya. Saya ingin menjadi seorang pilot, saya ingin belajar di luar negeri. Ini cita-cita. Saya ingin belajar di luar negeri. Saya ingin mengembangkan bahasa asing. Kalimat itu ketika ditulis cita-cita kalian itu akan mengingatkan kita. Ya. Jadi seyogyanya seorang yang memiliki harapan menulis cita-cita tersebut di selembar kertas yang besar, ditempelkan di almari, pokoknya di tempat-tempat yang terjangkau. Untuk apa? Untuk memotivasi diri. Untuk memotivasi diri supaya saya harus rajin, saya harus tekun, saya harus semangat. Ya. Kemudian yang kelima, yang kelima apa? Berkumpul dengan orang-orang baik dan sukses. Ya. Berkumpul dengan orang-orang baik dan sukses. Jadi
Kalau kita ingin sukses dan kita ingin berhasil, maka bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang berilmu. Bergaulah dengan orang-orang yang tekun belajar. Bergaul dengan orang-orang yang rajin. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita terpengaruh. Pergaulan itu sangat penting sekali. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, panggillah 10 temanmu yang dekat, maka saya bisa memprediksi bagaimana masa depanmu. Panggil 10 temanmu yang dekat sini, saya bisa memprediksi bagaimana masa depan kamu. Nah, disinilah letak pentingnya bagaimana seseorang yang ingin mencapai cita-citanya untuk senantiasa berkumpul, berteman dengan orang-orang yang sukses, yang memiliki satu visi, selalu berpikir positif, mau saling mendukung, saling mendorong, dan tentu tidak banyak mengeluh. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan memberikan pengaruh besar kepada kita, ya, semuanya untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang keenam adalah, ini yang keenam ya, ini yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Kemudian yang keenam istiqomah. Nah, istiqomah. Istiqomah adalah terus-menerus. Jadi seorang yang ingin sukses, dia harus istiqomah dalam hidupnya. Istiqomah yang saya maksud adalah fokus pada satu titik tujuan, tidak mudah berpaling pada hal-hal yang baru. Karakter orang yang sukses bukanlah yang melainkan dia tetap fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan di sejak awal, ya. Ia tidak terlena dengan kesuksesan orang lain dengan ikut-ikutan. Jadi kesuksesan kita punya sendiri, kemudian kita tidak terpengaruh orang lain, kita fokus, dan kita selalu terus-menerus berusaha. Jadi kalau kalian misalnya ya, kalian sekarang itu punya cita-cita, saya harus pinter bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, mulai sekarang belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Wah, saya ingin menguasai 3 bahasa, tambah bahasa Korea. Itu saya yakin anak-anak sekalian itu akan mampu. Ya. Kita di ZIS ini kembangkan berbagai bahasa. ZIS itu adalah Zam-Zam Integrated, ya, Islamic School. Jadi karena memadukan 3 kurikulum, ya, kurikulum Kemdikbud, kurikulum pondok pesantren, dan kurikulum internasional, ya, Cambridge ini, kurikulum Cambridge. Jadi 3 kurikulum ini kita padukan dan mengantarkan anak-anak semuanya. Kemudian yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah tawakal, ya. Kita berdoa dan kita bertawakal. Sebagai orang yang beriman, doa itu adalah merupakan senjata kita, ya. Semuanya harus kita lakukan, usaha maksimal, kerja keras, diiringi dengan doa. Karena apa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehebat apapun kita, kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah pun tidak akan memberi. Ya. Maka doa disinilah yang sangat penting. Karena di balik usaha yang maksimal, doalah senjata yang sangat ampuh ini, ya, untuk mendapatkan semuanya. Sudah barang tentu kita harus bertawakal. Artinya apa? Ketika kita sudah bekerja keras, baru kita tawakal, kita serahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keputusan apapun, keputusan Allah itu adalah keputusan yang paling baik. Nah, baiklah anak-anak sekalian, saya kira itu ada 7 tips, ya, bagaimana untuk meraih cita-cita kita. Baik,
saya akan memberikan pertanyaan. Ya, coba ini saya kira sudah, saya kira cukup ya. Saya akan berikan pertanyaan, nanti yang bisa langsung raise hand seperti ini. Nanti saya minta Pak Bihun untuk mencatat nomor telepon anak yang bisa menjawab. Nanti akan saya kirimi pulsa. Ya Pak Bihun ya. Itu ya. Pertanyaan pertama. Nah ini coba. Kalian tadi tahu visi dari Pondok Pesantren Modern ZIS. Sebutkan 4 saja. Nah, 4 visi Pondok Modern ZIS. 4 visi ya, 4. Coba. Kemudian pertanyaan yang pertama, ada yang bisa jawab? Silakan, host bisa langsung 4 visi Pondok Modern Pesantren ZIS, coba. Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Tadi. Kemudian yang kedua, yang paling gampang. Sebutkan 5 bahasa asing yang dikembangkan di Pondok Modern ZIS. Sebutkan 5 bahasa asing yang dikembangkan di Pondok Modern ZIS. Coba. Silakan. Siapa yang menjawab? Korea, Jepang, Inggris, Arab, Mandarin. Betul. Siapa itu Pak Bihun itu? Oh ini kok yang jawab Johar. Siapa? Korean. Wah ini nggak ada anunya. Oppo itu. Wah itu harus diadu dulu itu Pak. Itu betul Pak. Tadi sudah itu. Ada yang betul itu. Ya. Tadi siapa yang Oppo itu? Cuman harusnya diredim dulu itu. Oke. Nanti saya minta tolong kepada Pak Sabihun untuk mencatat siapa tadi, nanti akan saya kirim pulsa. Pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga, apakah kepanjangan daripada ZIS itu? Ayo, silakan. Apakah kepanjangan dari ZIS itu? Mana siapa yang jawab? Kepanjangan dari ZIS. Ya. Zam-Zam Integrated Islamic. Wah, ZIS. ZIS-nya kurang betul. Siapa ini? Marisa. Kurang benar. Ada yang betul? Zam-Zam Integrated Islamic School. Betul. Dari Sabrina Bilqis. Pak Bihun itu. Sabrina Bilqis. Kemudian dari Johar. Sebenarnya itu ada yang namanya Johar itu. Visi Pondok Pesantren 1, terbentuknya santri yang berakidah lurus, berakhlakul karimah, mandiri, cerdas. Betul. Itu Johar, Pak Bihun itu. Ditulis nomor HP-nya. Kemudian yang sudah 3 ya, yang keempat. Keempat, sebutkan 5 tip, 4 sajalah. 4 tip untuk meraih kesuksesan. Ayo. Ada 7, sebutkan 4 saja. Coba 4 tips. Ada yang anu? Ya, siapa coba? 4 tip. Jangan menunda-nunda, tulis cita-cita, istiqomah. Ya betul itu. Davis, mana? Ini tadi sudah ada yang pertama sudah. Davis apa ya Mas Bihun?
Sudah, silakan nanti kemudian yang terakhir, ini yang kelima ini. Yang kelima bahwa Pondok Pesantren Modern ZIS itu melakukan program pengembangan kurikulum internasional. Ya, program pengembangan kurikulum internasional. Itu namanya program apa dalam istilah bahasa Inggrisnya? Coba ada yang bisa enggak? Ya. Baiklah, ada nggak ini? Jurnal, oh bukan. Silakan. Baiklah, Pak Sabihun bisa menyampaikan nomor HP. Ya, Cambridge Assessment Program, betul itu. Medina itu betul. Medina betul. Silakan Pak Bihun, nomor-nomor nama tadi dikirim ke saya untuk saya kasih voucher pulsa. Saya kira itu Pak Agus dari saya, dan saya mohon maaf ya karena saya akan ada rapat jam 9 ini seharusnya. Demikian apa yang saya sampaikan. Dan anak-anak yang berminat di ZIS silahkan kita mulai pendaftaran bulan Januari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Semoga SMP Negeri 2 maju terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.